Halo, selamat pagi. Jadi kita mau keliling Alor lagi. Ini dalam perjalanan keliling Indonesia menuju Merauke. Nah, kali ini kita ada di Alor, ini hari ketiga. Nah, kali ini kita mau datangi dulu Museum Seribu Moko di Kalabahi. Di sini ada salah satu pakaian tradisional. Ini dari kulit kayu nih. Ada motif ularnya juga. Nah, yang menarik di sini juga ada kain patola. Kain patola itu kain dari India. Ada dari abad ke-15 atau 16 sekitar itu. Jadi di gedung yang ini tuh khusus untuk kain-kain. Ini ada banyak jenisnya, ada banyak dari berbagai suku. Kain di Alor itu terdiri dari dua jenis utama. Nah, yang pertama ini kainnya dari tekniknya. Ini kain songket, katanya lebih mahal dan lebih susah. Aslinya ini untuk bagian barat. Sedangkan yang di sebelah sana, nah itu katanya kainnya kain ikat. Nah, ini daerah pesisir barat utamanya, dan juga di Pantara, Pulau Pantara. Nah, jadi kainnya dihias, bahkan ditambahin kerang tuh. Di bawahnya jadi ada kerangnya di bagian bawah sarung. Nah, ini warnanya juga macem-macem, tapi kita bisa lihat bisa ada warna ungu, itu dari nila. Di ini juga ada perbedaan kain untuk cewek dan cowok. Kalau untuk wanita itu bentuknya sarung, katanya itu melingkar. Sedangkan kalau untuk yang laki-laki ini disebutnya selimut ya. Nah, maka dibilang selimut pria tuh. Nah, ini bikinnya panjang seperti itu ya. Ini satu lagi mungkin yang simbol-simbol, misalnya ini ya. Nih, ini kalau ini dari selimut suku Kui itu. Nah, itu jadi ada yang seperti ini tuh, ini katanya lambang-lambang tengkorak sebenarnya. Jadi ini perang. Nah, tapi di bawahnya itu kalau lihat ini kayak serabut bambu. Jadi katanya itu tugas laki-laki untuk saling mengikat, mengayomi. Ini sambungannya, jadi dia terdiri dari dua bagian. Baru disambung jadinya kain yang panjang itu. Oh, ini dari kapas asli, bukan dari benang toko nih. Lebih kasar tapi lebih keren sih. Sekarang kita ke gedung utamanya, mau lihat moko dan lain-lain. Ya, di bagian sini nih ada tokoh-tokoh Raja Alor. Nah, ini tadi katanya raja yang asli Alornya. Kalau ini penunjukan Belanda, tapi ujung-ujungnya kayak kawin campur keturunannya. Jadi di sini itu juga disebut juga Museum Seribu Moko, kan ada banyak moko. Nah, jadi Pulau Alor itu juga disebut dengan Pulau Moko karena ada banyak banget moko. Ini moko ya, semacam kayak gendang, tapi ini dari perunggu. Nah, katanya kebudayaan Dongson dari Vietnam. Jadi nggak diproduksi di Alor sebenarnya, tapi ada banyak banget di sini. Dan sekarang sejak dulu bahkan udah dijadikan sebagai alat untuk mas kawin ya. Dan ini ukirannya juga bagus-bagus, dan ini ukuran manusia. Yang ini bulan, bahkan ada yang main di atas bulan ya, main musik, ini keren banget. Yang itu malah ada gajah. Nah, kalau yang besar ini bukan moko, ini disebut nekara. Dari perunggu ya, dari zaman perunggu. Nah, ini ditemukan di Aimoli. Nah, itu yang menarik, di atasnya itu ada matahari. Kita pernah ke Bali, ada juga nekara pejeng, bentuknya ada mataharinya di tengah. Jadi pas ditemukan nekaranya juga ditemukan struktur bangunan di Aimoli. Nah, ini nanti kita kalau sempat kita ke Aimoli, cari stupa Aimoli itu, bisa kita lihat. Jadi peninggalan Hindu Buddha di tanah Alor dari zaman dulu, luar biasa. Ini ya, mokonya ada banyak ya. Jadi kalau ada yang pernikahan itu untuk mas kawinnya bisa beberapa moko, bisa 7 bahkan. Tapi minimal 1. Dan ini yang terus berputar dari zaman dulu, karena nggak dibikin yang baru. Meskipun belakangan katanya sih ada juga ya dibikin yang baru, tapi orang maunya yang lama. Kalau ini senjata tradisionalnya ya, luar biasa. Jadi inilah Museum Seribu Moko, bagus banget, harus kesini. Kita lanjut lagi, menampilkan museum. Kita ke Pantai Sebanjar. Kita sampai di Alor Kecil. Kita sampai di Alor Kecil. Ini agak ke utara sedikit, ada masjid, dan di sebelahnya ini ada rumah yang menyimpan Al-Quran tua dari abad ke-15 dari Ternate. Jadi itu ada sejarahnya. Inilah awal penyebaran agama Islam di Pulau Alor oleh orang dari Ternate. Dan ini yang punya keluarganya ini pusaka. Jadi yuk kita datengin, kita lihat. Mudah-mudahan boleh dikasih lihat. Yuk. Jadi ini masjidnya. Mudah-mudahan ada orang supaya kita bisa masuk. Dan juga ada ini nih, situs Al-Quran bersejarah, mantap. Jadi tadi penjaga Al-Qurannya lagi Kalabahi, jadi katanya nanti kita kesana lagi jam 4 atau jam 5. Jadi kita lanjut, kita mau ke Pantai Sabanjar. Ya, selamat datang. Kita sampai. Ya, jadi kita sampai di Pantai Sabanjar ya. Ini masuk kawasan ini, udah kawasan wisata, jadi ada berbayar. Masuknya kalau mobil 10.000, udah termasuk kapal di dalamnya. Kalau perorangan 2.000 kalau nggak salah. Ini pemandangannya bagus, karena bisa langsung melihat Alor Kecil di sana. Itu yang ada menara telepon, Pulau Kepa, dan ini Pulau Pura. Pulau Ternate di sana, kawan pohon. Jadi ini pantainya banyak bekas kapalnya tuh. Nah, tapi banyak sampah juga nih, padahal berbayar, bisa dirapiin ya. Nah, ini pasangnya lagi agak surut, jadi agak surut aja juga bagus. Jadi ini baguslah segala waktu.
Menariknya lagi juga di sini bisa kelihatan itu Bukit Hulnani. Dari situ pemandangannya juga bagus katanya buat lihat sunset. Dan itu ada paragliding. Jadi gliding biasanya katanya stopnya atau turunnya di sini di Pantai Sebanjara. Makanya kalau kita lihat di tembok-tembok di sana itu ada graffiti tulisannya paragliding. Ada gambar-gambar yang paragliding juga. Oke, ya udah kita nikmati aja pantainya. Banyak kapal merah ya di sini. Ini masih baru patah. Nah, jadi bisa kelihatan campur pasir ini warna-warna merah. Ini kita tungguin aja. Mungkin beberapa tahun lagi bakal jadi pantai pink yang tulen. Jadi inilah proses pembentukan pantai pink. Kalau pengen tahu awalnya kayak gimana. Ini Sebanjara. Ya, jadi inilah sumber warna merah tadi. Ini contoh yang gedenya ya. Itu masjidnya yang tadi yang ada Al-Quran tua. Nanti kita kesana lagi, mudah-mudahan bisa lihat. Oke, jadi ini kita udah mau sunset, bisa kelihatan mataharinya ya. Tuh. Nah, jadi pengen coba datengin ke Stupa Aemoli dulu karena itu candi paling timur di Indonesia yang ada sisanya ya. Yuk kita ke sana. Oke, ini kita jalan. Inilah pemukiman di alam besar. Ini kita berhenti dulu karena kita mau lihat matahari terbenam. Nah, ini kelihatan mataharinya. Kalau di Sebanjara tadi di bulan Juli ini kalangan pulau. Nah, ini kan bagus nih. Mantap. Ya, jadi inilah Pulau Ternate. Kita di Alor, itu Pulau Pantar. Dan ini matahari terbenam, bagus banget. Oke, yaudah kita lanjut lagi, kita ke stupa. Jadi ini stupanya udah dekat. Jadi kita jalan aja ke situ. Karena yang lain masih mau foto-foto dulu sama sunset. Yuk. Ini kita jalan lewat sini ya. Jadi stupanya itu ada di balik gedung SMP. Nah, itu kan SMP-nya. Jadi kayaknya ada jalan potong langsung ke stupa. Itu sekolahnya, stupanya bisa di belakang. Ya, jadi ini stupa kuno ini tadi udah kita lihat contoh batunya di museum ya. Jadi ada di sini di belakang SMP ini katanya. Nah, ini adalah struktur candi karena stupa bisa dibilang candi juga. Nah, stupa itu untuk Buddha. Ini yang paling timur di Indonesia. Jadi sampai pengaruhnya itu sampai ke Alor. Ada yang bilang itu juga dari peninggalan Majapahit ya. Yuk kita cari yuk. Jadi nih candinya tuh. Iya. Oh, ini ya, belum sempat dibersihin. Boleh saya deketin nggak? Bisa. Bisa lewat sini ya. Oke, nih sebelum gelap karena makin gelap nanti makin nggak jelas. Iya. Ini stupa. Oh ya, ada kelihatan bentuk loncengnya itu ya. Meskipun nggak ketutup, mungkin batu-batunya hilang. Kalau stupa itu dari Buddha ya Pak. Ya. Kalau cuma dilihat sekilas, nggak tahu ini apa kan, karena udah ditumbuhin rumputan lagi. Tapi bisa kelihatan ini stupa. Nah, ini sekarang dinamakan Stupa Aemoli karena terdapat di ini desa Aemoli ya Pak. Ya, Karena desa Aemoli, jadi namakan Stupa Aemoli. Nah, ini batunya. Jadi sampai bawah nih. Bisa kelihatan tuh. Ini struktur batunya sampai sini. Sampai sini bahkan. Nah, ini batu-batunya. Nah, ini yang menarik yang bisa langsung kelihatan ini manusia. Nih kan. Tuh. Ini buat manusia. Apalagi ya ini udah paling jelas ya. Dia bentuk stupa melingkar. Sekarang di dalamnya malah ada tanaman. Nah, ini nih menarik. Coba kita puterin. Ini jalan untuk ngelilinginnya pun udah agak ketutup semak-semak. Tapi kita bisa lihat sudutnya ya. Paling nggak kita mau lihat pojoknya yang nggak kelihatan. Nah, ini batu pojokannya nih. Jadi kalau stupa itu terdiri dari 3 susun. Ini kakinya. Nah, ini badannya yang bentuk stupa. Jadi ini stupanya luar biasa ya. Jadi dalam ini sekarang katanya ada pohon gamal. Nah, ini pohonnya. Ini luar biasa. Ini kalau kita lihat cek dalamnya, ini batu ya, betulan melingkar. Ini batunya tuh bisa kelihatan. Nah, ini. Coba kita lihat buka bagian sini. Nah, lebih kelihatan lagi. Oke. Ya, itu ya. Jadi dari stupanya ini kita bisa lihat sampai ke kakinya. Ini loh, sampai sini pun masih nih ya. Ini batu nih, batu hijau. Oh, bukan, maksudnya batu udah berlumut. Nah, sampai sini juga batunya. Nah, ini ya, luar biasa banget. Coba kita lihat bentuk-bentuknya, batunya. Nah, ini. Mantap. Jadi meskipun ini belakang SMP dan di sekitar pemukiman, tapi daerah yang udah agak dilindungi ini jadi tutup semak-semak, kita kayak lagi di tengah-tengah hutan banget ya. Nah, ini kakinya tadi.
Nah, ini stupanya. Bisa kelihatan nggak agak melingkar? Yuk kita videoin. Tadi sempat dijelasin di museum. Ini karena area pemukiman, jadi belum dipugar sampai belum digali sekelilingnya karena udah jadi area pemukiman, susah. Tapi ini menarik sekali ya. Nah, ini batunya. Ya, jadi ini ya stupa Aemoli. Jadi kalau mau melihat stupa dari zaman Hindu Buddha, ternyata ada juga di Alor. Luar biasa. Kalau ada waktu mesti kunjungin ke sini. Halo, ini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Anis. Bapak Anies. Oke, saya Obey. Iya. Nah, ini jadi keliling Indonesia, kelilingin wisata alam dan juga sejarah dan candi-candi. Jadi ini Pak Anies yang nunjukin langsung lokasi stupanya di sana Lokasinya, tadi. iya. Pak Anies sama tinggal di sini ya? Ya, Rumahnya penjaga sekolah. Hah, penjaga sekolah. Ya. Oh. Iya loh, biasa. Misalnya tadi saya lapor dulu, tadi saya masuk lewat samping soalnya. Iya, itulah. Oke, makasih ya Pak Anies ya. makasih Mudah-mudahan juga. ini stupanya terawat dan bisa jadi objek Ya. wisata. Siapa tahu bisa memajukan juga nanti daerah sekitar sini. Iya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Ya. Ya, jadi inilah sekolahnya, SMP-nya. Jadi persis di belakang sini. Dan kalau tahu tadi Nekara yang khas Pejeng itu, yang dari kebudayaan Dongson Vietnam, itu lokasinya juga di balik rumah tadi. Jadi dekat sekali. Mungkin ada hubungannya ya. Nah, ini sangat menarik. Yang sangat disayangkan tadi tumbuh semak-semak, bahkan ada pohon di tengahnya. Karena ternyata tidak ada anggaran pemerintah, mesti dari dinas arkeologi atau dinas pariwisata mesti yang membantu ya. Mudah-mudahan ada orang dinas yang mendengar ini atau dari kementerian supaya bisa ditanggapi, dibersihkan dan dirapikan. Oke, yuk kita balik lagi. Udah sunset, ini udah twilight dan kita bakal jalan pulang. Yuk. Bukan. Ya, ini jalannya jadi jelek lagi. Mereka punya nama asli. Mereka pakai nama samaran dengan alasannya. Luar biasa ya. Alasannya tuh Ada tinta merah juga. iya, takutnya mereka ketemu kapal Tapi yang asing, ditambah-tambahin. ketemu Oh, ini tinta mereka. pena nih Kalau kayaknya tahu nih. bahwa mereka itu adalah dunia Sayang agama banget. dan asli dulu. Diskusi bayar dulu. Dia Biasa. membuat dosa itu mahal. Bisa bayar ya. Kalau maksa bilang Jadi ini ada satu-satunya gambar katanya gambar perahunya. Tumanina yang berarti berhenti atau singgah sebentar. Jadi luar biasa. Inilah Pak Nurdin, keturunan ke-14 ya Pak. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.